Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang bahas tentang budaya. Dan sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini ya guys ya. Dan seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda, itu ada apa sih ya, kotak-kotak kayak gitu. Nah, yang Anda lihat itu bukan ini ya, bukan tempat untuk untuk meletakkan sesuatu yang berharga semacam harta karun dan sebagainya, tapi itu mayat loh guys ya. Oke guys, inilah yang terjadi ketika di sebuah negara itu memang begitu padat ya, seperti di Filipina, di Manila. Dan ini ada kaitannya dengan yang akan saya bahas, yaitu tentang perjudian legal ya guys ya. Nah, ngobrol soal ini ya, perjudian dalam banyak budaya dan agama, perjudian itu sebagai ini ya, perbuatan yang sangat dilarang ya. Tapi dalam kasus tertentu, judi dimaklumi dan dilakukan secara legal serta terang-terangan bercampur dengan ritual agama guys. Dan perjudian yang dilegalkan ternyata ada juga loh di Manila, ibu kota Filipina. Memang sih pada dasarnya Filipina memang melarang perjudian dan menindak para pelakunya. Tapi untuk urusan yang berhubungan dengan acara kematian seperti ini tidak masalah guys ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kematian sama perjudian kok diperbolehkan. Nah, di Manila dengan penduduknya yang sangat padat dan tinggal berhimpit-himpitan, bagi masyarakatnya yang masih miskin, ini muncul suatu tradisi yang unik ya guys ya. Dengan terbatasnya lahan seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, ini membuat bentuk makam yang juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang banyak ya. Nah, makam orang-orang pinggiran ini berukuran sempit sehingga jenazah harus berdesak-desakan dengan yang lainnya. Nah, sulitnya mendapatkan lahan untuk memakamkan jenazah juga terlihat pada makamnya yang hampir tidak memiliki celah yang kayak gini nih guys ya. Bisa dilihat ya di layar monitor Anda. Dan celahnya itu pakai jalan aja agak sulit ya. Sehingga orang yang akan masuk ke makam untuk berziarah ini harus melangkah ke atas makam yang lain. Bahkan loh guys ya, makam-makam itu juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi penduduknya yang ada di sini karena mereka mungkin kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi jangan dibayangkan kalau makam itu bisa digunakan untuk bermain, untuk melakukan aktivitas yang lain, yang ngobrol dan sebagainya, karena memang di situ juga ada beberapa keluarga dan kuburannya jadi nggak serem lagi ya, tapi kuburannya jadi biasa ya. Jadi ramai karena ada penduduknya. Nah, dengan perkembangan semacam ini muncul apartemen makam ya, sebuah istilah untuk menitipkan jenazah di dalam makam. Nah, di tempat ini disediakan rak-rak yang pengguna jasanya harus menyewa dalam jangka waktu pendek. Nah, selama ditempatkan di apartemen makam ini, jenazah tetap diletakkan dalam peti lalu ditutup tembok dan diberi nama untuk penandanya ya. Nah, jenazahnya itu harus diambil lagi jika keluarganya telah siap untuk memakamkannya secara lebih layak. Nah, bisa dibayangkan ya guys ya, kalau misalnya 1 minggu kemudian, bisa dibayangkan itu baunya itu tercium busuk gitu ya. Dan memang nggak tercium sih ketika ditutup sama ini ya, beton, tapi ketika dibuka apakah itu sehat ya? Tentu saja bau banget ya, dan karena itu memang mayat ya. Nah, kayak gitu. Jadi caranya ya harus segera guys, segera untuk dimakamkan. Oke, sementara untuk orang yang yang tidak mampu menyewa, mayatnya biasanya dibiarkan selama 1 minggu dan diletakkan di depan rumahnya. Selanjutnya keluarga itu akan mengadakan sakla atau berjudi dengan menggunakan kartu. Nah guys, pesertanya ini bisa siapa saja ya. Nah,
yang kebetulan lewat di depan rumah keluarga yang sedang berkabung, yaitu baik itu kenal atau nggak kenal maksudnya ya. Nah, hasil keuntungan dari perjudian itu akan digunakan untuk biaya pemakaman ya guys ya. Nah, ini sebagiannya. Makanya perjudian semacam ini di sana tidak dilarang karena mungkin bertujuan untuk sosial ya. Meski kemungkinan memenangkan perjudian tetap ada ya. Jadi ya namanya aja perjudian ya. Meskipun ya namanya aja ada yang ngomong kalau itu sosial, tapi kalau memang nggak ada ini ya, nggak ada daya tariknya, itu mana mungkin ada orang yang mau berjudi di situ ya. Tentu aja ada sebagian mungkin yang dibawa tetap ya, dan sebagian juga ada yang disumbangkan itu untuk keluarga yang sedang berduka. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.